Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu banyak energi emosional kita yang diserap oleh kekhawatiran. Begitu banyak orang terjebak dalam keputusasaan, seringkali digerakkan oleh ketakutan, dan tidak bisa tidur karena rasa cemas sepanjang malam. Begitu banyak orang merasa hidupnya berada di luar kendali. Begitu banyak orang mengharapkan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dia miliki, lalu dilumpuhkan oleh penyesalan. Kemudian kita bisa bertanya-tanya, di mana Allah? Apa yang sedang Ia kerjakan? Kita merasa sendirian dan disalahpahami, iri pada kehidupan orang lain, atau kita merasa seluruh dunia memusuhi kita. Terlalu banyak orang saat menilai hidupnya justru melupakan satu fakta terpenting yang menjelaskan semuanya dan menolong dirinya, yaitu keberadaan atau kehadiran Allah, karakter Allah, dan rencana Allah. Bapak Ibu, saya yakin bahwa banyak dari kita yang perlu memahami atau kembali kepada cara pandang yang dikemukakan dalam kitab Daniel. Dunia Daniel waktu itu adalah dunia yang sama seperti dunia kita. Dunia yang penuh dengan masalah, ketidakadilan, dan penindasan di sana-sini, penyembahan berhala, ancaman bahaya, korupsi politik, perang, dan berbagai macam persoalan lainnya. Tetapi dunia tersebut tidak di luar kendali. Malahan, menghadapi semua masalah itu, Daniel menunjukkan kebalikan dari apa yang cenderung kita pikirkan dan rasakan seandainya kita berada di posisi Daniel, Bapak Ibu. Daniel menunjukkan sebuah dunia yang dalam segala hal berada di bawah kendali seorang pribadi yang berkuasa dan bijaksana, serta memegang semua peristiwa sepanjang sejarah umat manusia dalam telapak tangannya. Apa yang diyakini Daniel, Bapak Ibu, adalah bahwa segala peristiwa terjadi berdasarkan rencananya, berdasarkan rencana Allah. Sejarah bergerak seturut kehendak Allah. Hidup setiap orang dibentuk oleh tujuan Allah. Dunia ini berada dalam keteraturan, Bapak Ibu. Renungkanlah perkataan ini. Pasal 6 ayat 27 dan 28 yang tadi kita dengar. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan itu adalah perintah Raja Darius kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, yaitu seluruh kerajaan yang dikuasai Raja Darius. Seorang Raja Persia yang melihat kekuasaan dan kehebatan Allah yang sungguh-sungguh hidup,
yang diimani Daniel secara luar biasa. Kalau Raja Nebukadnezar percaya bahwa Allah Israel benar-benar berkuasa yang diperlihatkan dengan kesetiaan Daniel dan teman-temannya, maka di sini Bapak Ibu, Raja Darius yakin akan kekuatan Tuhan karena Daniel tetap setia dan Tuhan telah menyelamatkannya. Meskipun Daniel ditawan di negeri asing, pengabdiannya kepada Tuhan adalah kesaksian bagi para penguasa yang berkuasa. Gunakanlah kesempatan untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Setialah padanya agar Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjangkau orang lain. Banyak hal dalam kehidupan kita yang berada di luar kendali, Bapak Ibu. Kita menghadapi begitu banyak peristiwa yang membuat kita merasa kecil, tidak pernah siap, atau lemah. Namun, jangan biarkan diri kita berpikir bahwa hidup ini tidak terkendali. Ingatlah kebenaran yang diajarkan Daniel kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa di atas semua masalah yang mengacaukan dan mencemaskan kita, ada Allah dengan hikmat, kuasa, dan anugerah mulia yang memerintah setiap masa dan setiap situasi. Kita tidak selalu bisa melihat tangannya, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak akan mengerti apa yang Dia kerjakan. Ada saat-saat di mana kehidupan rasanya tidak masuk akal. Kadang kita akan berharap seandainya hidup ini berbeda. Akan ada waktu ketika kita merasa tidak siap menghadapi apa yang ada di depan mata. Saat itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandanglah ke atas dan ingatlah bahwa di balik awan gelap yang tebal, ada matahari yang tetap bersinar. Di balik semua masalah kita, ada tahta yang diduduki oleh Allah dengan keagungan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Ia memerintah segalanya bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan kita. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang ada di luar kendali kita sesungguhnya berada di dalam kendalinya yang maha tahu, maha bijak, dan maha baik.